Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Selamat sore kepada Ustadz Mustaqim dan teman-teman yang sudah hadir di kelas ini. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya, sudah meluangkan waktunya juga. Mungkin harusnya lagi nyiapin buat buka nih ya Ustadz ya. Tapi harus mengisi dulu sedikit waktunya diminta untuk mengisi kelas Ramadan di Ustadz Data. Ya, teknisnya kita mendengarkan dulu, mungkin ada materi yang ingin disampaikan oleh Ustadz Mustaqim, baru nanti setelah teori, setelah materinya baru ada diskusi atau tanya jawab. Mungkin dari teman-teman yang ikut kelas di sini ingin bertanya, keresahannya nih tentang puasa gitu, punya pertanyaan seputar bulan Ramadan mungkin, atau jika tidak ada yang bertanya di kelas ini, udah banyak Ustadz pertanyaan dari teman-teman via chat juga nih. Jadi insya Allah ya kita diskusi aja gitu, tanya jawab aja. Mungkin sekarang boleh dimulai. Tafadhol Ustadz Mustaqim, bisa mulai materinya, menyampaikan materi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Salatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati rekan-rekan, kawan-kawan, zumiyin, zumiyat semuanya, so'imin, so'imat semuanya. Alhamdulillah pada sore hari ini menjelang berbuka puasa, Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita semua di dunia maya seperti ini. Tentu saja kita kembali mengamalkan, mengerjakan salah satu sunnah dari bulan suci Ramadan adalah mudarasah, thalabul ilmi, mencari ilmu seperti ini, diskusi seperti ini. Di samping tentu saja banyak sekali amaliyah ibadah yang lain di bulan suci Ramadan yang sangat layak untuk kita kerjakan, kita mudawamahkan, kita seriusi. Semuanya insya Allah sekali satu hal perbuatan baik yang kita kerjakan akan Allah lipat gandakan. Pada sore hari ini, sebelum tanya jawab dimulai, sebelum diskusi dimulai, tema yang ingin saya sampaikan barangkali adalah bahwa bulan suci Ramadan ini merupakan bulan VIP bagi semua orang yang mengerjakan bulan Ramadan, puasa di bulan Ramadan maksud saya. Kalau kita duduk di stadion, kawan-kawan sekalian ya, ada tempat duduk yang biasa. Namun ada tempat duduk yang VIP, very important person. Ada lagi VIP, very very important person. Nah, bulan suci Ramadan ini, ibadah di bulan suci Ramadan ini menurut saya dan hemat saya adalah yang tadi, VIP. Mengapa? Karena sering disampaikan oleh para guru kita, para kiai kita bahwa saya yang akan membalas orang-orang yang berpuasa.
orang-orang yang mengerjakan amalia ibadah di bulan suci Ramadan ini. Allah sendiri yang akan membalas semua amalia kita. Nah, ini menunjukkan betapa bulan suci Ramadan itu khusus dan sangat khusus sekali di mata Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karenanya karena dia sangat khusus, kita kadang-kadang merasakan, dan siapa saja yang sungguh-sungguh mengerjakan puasa ini merasakan sentuhan dari bulan suci Ramadan itu sendiri, merasakan touch daripada ibadah yang agung ini. Oleh karenanya, kalau belum ada yang merasakan sentuhan yang luar biasa dari bulan suci Ramadan ini, hendaknya sungguh-sungguh kembali, dievaluasi kembali, ada apa dari diri saya. Mungkin ada yang kurang dari kesungguhan, mungkin kurang dari geliat kita, takzim kita kepada bulan suci Ramadan, dan masing-masing kita harus kembali melihat muhasabah diri kita masing-masing. Tentu saja ada hadis yang menurut para ahli palsu, mungkar, dan lain sebagainya, ya. Saya banyak melihat itu. Hadis yang mengatakan kalau umatku tahu keutamaan bulan suci Ramadan, maka umatku akan mendambakan seluruh bulan yang ada itu menjadi bulan suci Ramadan. Banyak yang mengatakan ini hadis palsu, mungkar, dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita lihat hadis itu kadang-kadang tidak berdiri sendiri, kawan-kawan semua. Hadis itu tidak serta-merta ada, dan kita pun melihat hadis pun tidak serta-merta memungkarkan atau mempalsukannya. Kadang-kadang secara telaah daripada ahli yang palsu hadisnya, mungkar. Namun secara makna, secara hakikat kita bisa merasakan itu. Tentu saja bagi yang bersungguh-sungguh dan memberikan yang ia miliki sepenuhnya untuk bulan suci Ramadan ini, sudah pasti dia akan merasakan dalam hatinya, pasti akan muncul satu keinginan, ya Allah, indah sekali bulan ini, dan betul saya akan berharap bahwa sungguhnya semua bulan itu selayak bulan suci Ramadan. Karenanya kawan-kawan, ayo kita rasakan, ini sudah masuk hari yang ke-14 ya Mbak Amel ya. 14. Kalau masih biasa-biasa saja di diri kita, di hati kita, di pikiran kita, masih seperti sebelum bulan Ramadan, berarti ada yang salah. Berarti kita belum termasuk VIP tadi di mata Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ayo kita gelorakan kembali tilawahnya, zikirnya, sholawatnya, tholabul ilminya, dan lain sebagainya, agar kita merasakan betul-betul touch, sentuhan dari bulan yang agung. Saya kira itu dulu Mbak Amel ya. Kita berikan prolog yang ringan saja seperti ini ya. Karena kalau terlalu berat juga nggak nyanda. Iya, Ustaz. Silakan. Oke, terima kasih banyak Ustadz Mustaqim atas reminder-nya untuk kita semua. Semoga kita semua ini termasuk dalam golongan VVIP tadi ya Ustadz ya. Jadi insya Allah juga kan surga itu ada tingkatannya, benar nggak Ustadz? Ya. Ya, jangan puas dengan tingkatan VIP aja gitu ya. Kita harus dapat yang VVIP-nya ini. Jadi yang lebih important ya. Insya Allah kita semua bisa termasuk dalam golongan
orang-orang yang masuk ke kategori VVIP di mata Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kalau begitu berarti sekarang dipersilahkan mungkin dari teman-teman di sini ada yang ingin bertanya nih. Ada Muhammad Sajjad yang udah raise hand di sini. Coba silakan ingin bertanya apa nih? Assalamualaikum. Dari Baghdad. Waalaikumsalam Syekhna warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Mustaqim. Ahlan. Dari Baghdad ini, jauh. Mau tanya Ustadz, Ya. kan dalam bulan Ramadan itu kan hari pertama masuknya kita yang proses yang masuk pertama, waktu yang kita jalani pertama kali kan malam Ustadz ya. Dan sebelum puasa kita harus sahur gitu Ustadz. Dan saya lihat beberapa orang tuh memang punya kebiasaan tidak pernah sarapan pagi. Jadi terus merasa sahur itu hal yang tidak dibutuhkan karena memang setiap harinya pun begitu, tidak pernah sarapan. Dan juga kadang ada orang kalau buka puasa itu tidak perlu makan malam gitu, jadi meninggalkan buka puasa. Apakah itu begitu, atau ada nilai khusus dalam prosesi sahur dan buka puasa itu? Baik. Jazakumullah khairan. Habibna minal Iraq, insyaallah. Baik, kawan-kawan sekalian, sahur itu penting dilakukan. Di samping dia sunnah berarti kasih Allah Ta'ala dan kita Muhammad SAW mengerjakannya. Nah, itu sunnah dalam banyak riwayat, tasaharu inna sahuri barakah. Makan sahurlah kalian karena di dalam sahur itu terdapat keberkahan. Memang perjuangan anak-anak saya aja yang usianya kelas 3 SD, TK itu kalau dibangunkan sambil telentang dia makan sahur. Ya. Tapi nggak apa-apa, dilatih karena pertama iqtida kepada Rasulullah SAW, kedua bagaimana baginda mengisyaratkan ada keberkahan di situ, sudah kita mengambil sedapat mungkin. Nah, itu namanya perjuangan memang kawan-kawan sekalian, sahur itu pada malam hari sunnah dan ada keberkahan di situ. Yang kedua termasuk umat ini masih bi khair, masih keadaan dalam kebaikan jika makan ta'khir as-sahur, ya, mengakhirkan sahur, kemudian menyegerakan berbuka puasa. Nah, ini kebalik. Kalau sahur tadi kita upayakan di akhir-akhir menjelang imsak, kita ada tradisi itu. Nah, kalau berbuka puasa kita bersegera. Jadi di TV Allahu Akbar langsung kita berbuka puasa, dan itu lagi-lagi kita niatkan untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Walaupun misalkan saya kuat Ustaz nggak makan 2 hari misalkan, jangan, kita buka ala kadarnya dengan yang manis-manis lah. Alhamdulillah banyak yang manis-manis di negara kita nih Mas ya. Ya, manis secara makanannya, dan yang dipandang pun banyak yang manis ya di negara kita. Alhamdulillah ya. Nah, kita segerakan itu. Lagi-lagi niat kita tidak lain dan tidak bukan betul-betul tidak mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setelah kita membatalkan puasa dengan yang manis-manis, ya monggo lah, walaupun tidak menyarankan. Ada yang mau merokok silakan, ya kan ya. Makan berat, makan ringan, tergantung kebiasaan kita. Yang penting itu tadi, mengakhirkan sahur dan menyegerakan berbuka puasa. Saya kira itu Syekhna dari Irak, dari jauh ini beliau, dari Irak Mbak Amelia. Ya. Oke, terima kasih Ustaz Mustaqim atas penjelasannya. Dan terima kasih juga nih kepada Muhammad Sajjad atas pertanyaannya, semoga terjawab ya.
pertanyaannya. Terus ini ada yang sebentar, ada yang raise hand. Sebentar ya, ini raise hand Himawan Adi. Oke. Iya betul. Afwan Ustadz mau nanya. Saya pernah dengar ceramah salah satu ustadz itu beliau mengatakan bahwasannya nggak tahu ya ini kayak sepertinya hadis sepertinya. Jadi katanya Nabi Muhammad itu tidak bisa memberikan syafaat kepada umatnya yang bermaksiat di bulan suci Ramadan. Ketika Nabi mau ngasih syafaat tidak bisa karena apa? Yang memusuhi dia itu Ramadan katanya gitu. Jadi ketika di kamakol ya, pokoknya kurang lebih kayak begitu, kurang lebih maksudnya kayak gitu. Jadi Nabi nggak bisa ngasih syafaat kepada salah satu umatnya karena dia bermaksiat di bulan Ramadan. Terus katanya musuh orang ini Ramadan, aku tidak bisa memberikan syafaat kepada orang ini. Nah, yang pertanyaan Ana itu pertama, apakah itu hadis? Terus kedua, kalau memang itu hadis, bagaimana derajat hadis tersebut? Terus ketiga, solusinya bagaimana Ustadz? Karena memang ya siapa sih umat Nabi yang nggak bermaksiat di bulan Ramadan? Karena kan ya kita kan manusia, pastilah kita udah usaha semaksimal mungkin keluar rumah ngelihat orang buka aurat kan juga dosa. Maksudnya maksud seandainya ini hadis, maksud hadis gitu Ustaz. Masa sampai Ramadan bisa mengalahkan syafaat Nabi gitu Ustaz. Kurang lebih Baik, saya siap. Jawab ya Mbak Amel ya. Silakan Ustadz langsung Ya. dijawab. Itu memang sering kita dengar. Tapi begini, maksiat itu kan ada tingkatannya, ya kan ya. Tadi disampaikan mata punya maksiatnya, apa namanya. Nah, telinga ada maksiatnya, ya kan. Nah, tentu ada tingkatan maksiat yang memang berat, contohnya yaitu zina misalkan ya. Nah ini tingkatannya sudah berat. Namun tentu saja apa namanya tidak ada dosa yang tidak dimaafkan, tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala asalkan kita betul-betul melakukan taubat nasuha, taubat yang sungguh-sungguh ya. Nah apa namanya kalau kita sudah sungguh-sungguh melakukan taubat, apa namanya, terutama dosa-dosa yang besar tadi, kabair tadi ya, tentu saja Allah nabi ibadi anni anal ghafurur rahim, kata Allah. Berikan kabar kepada hambaku anni anal ghafurur rahim, bahwa saya adalah ghafur dan rahim ya, beri maaf dan pengasih, kurang lebih. Wa anna azabi huwal azabul alim, dan azabku juga azabul alim, pedih ya. Nah, ini dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat kita memang harus seimbang. Berikan kabar gembira dan pada saat yang sama juga memberikan ada ancaman-ancaman di dalam agama kita ini. Nah, hadis tersebut apa namanya jadikan saja sebagai kehati-hatian bagi kita dalam rangka apa namanya menghormati dari bulan suci Ramadan ini ya, terlepas dari perdebatan ya. Jadi di awal saya sudah menyinggung hadis yang menjadi apa namanya perdebatan di kalangan umat. Ada yang memungkarkan, ada yang memalsukan hadis yang mengatakan bahwa seandainya umatku tahu fadilah keutamaan bulan suci Ramadan ini, maka mereka akan berandai-andai seluruh bulan seperti bulan suci Ramadan. Nah, barangkali seperti itu kurang lebih gambarannya.
kita tidak jadikan hadis itu sebagai satu perdebatan ya, tapi jadikan dia sebagai warning bagi kita untuk betul-betul menghormati bulan suci Ramadan. Keluar rumah melihat cewek cakep misalkan, tutup pandangan mataku karena dia tidak halal bagiku. Udah, kita langsung kunci begitu ya. Lihat lagi nggak apa-apa, jangan lama-lama aja maksudnya. Ya. Latihan bagaimana menghormati bulan suci Ramadan. Insya Allah kalau di dalam kita ada rasa hormat yang tinggi kepada bulan suci Ramadan, insya Allah maghfirah, ampunan, dan semua itu akan kita peroleh dan dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Kurang lebih itu Ustaz Himawan Adi. Oke, terima kasih. Siap. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz Mustaqim atas jawabannya. Semoga terjawab juga ya Ustadz Himawan Adi. Selanjutnya tadi ada yang mau tanya nih, mau langsung atau mau chat? Oke, boleh di-unmute mic-nya. Silakan. Ya, Assalamualaikum Ustadz Mustaqim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Habibna. Ini ada pertanyaan. Mungkin pertanyaan ini menjadi polemik di tengah-tengah masyarakat. Ada hadis yang sudah sangat masyhur dan sudah sangat terkenal. Bahwasanya di dalam bulan Ramadan itu tidur kita dihitung pahala. Kira-kira redaksi hadisnya seperti ini, naumukum fihi ibadah. Tapi ada beberapa tokoh agama yang berpendapat bahwasannya hadis ini palsu katanya. Tapi saya heran juga karena hadis ini sangat otentik dan banyak disampaikan oleh berbagai macam tokoh agama dari dulu sampai sekarang. Nah, itu yang ingin saya tanyakan, apakah benar hadis ini maudhu atau palsu, atau pada derajat yang lain, gitu, atau hasan atau sahih. Itu mungkin pertanyaannya, Ustadz Mustaqim. Terima kasih kepada moderator atas Baik. tanya. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Hadisnya ya. Pertama yang menanya tentang hadis. Yang kedua tentang hadis juga ini. Pakar-pakar hadis semua ini, Masya Allah. Iya. Jadi memang kalau kita lihat para ulama memang banyak yang mendoifkan hadis itu. Banyak yang melemahkan ya. Nah, jadi misalkan ya banyak sekali intinya hadis itu memang didoifkan oleh para ulama. Nah, mengapa walaupun misalkan hadis itu doif namun tetap dimunculkan ya. Itu menurut hemat saya para ulama itu memang ingin memberikan satu pemahaman kepada masyarakat bahwa ini loh bulan suci Ramadan, betapa agungnya. Jangankan baca Al-Qur'an, ya kan ya. Tidur pun dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih begitu. Murad atau hadaf atau keinginan dari para ulama tetap menyampaikan hadis-hadis seperti itu dalam rangka demikian. Rangka memberikan satu pemahaman di benak masyarakat, pemahaman masyarakat bahwa keagungan bulan suci Ramadan itu tidak didapatkan pada bulan-bulan yang lainnya. Hadis yang lain misalkan, siapa yang gembira dengan datangnya bulan suci Ramadan, bla bla bla, itu juga termasuk kategori hadis-hadis yang dipertanyakan oleh Habib Ahmad tadi. Nah, intinya adalah kita dalam menyikapi penyampaian
hadis-hadis yang serupa, kita tetap menghargai itu sebagai satu upaya agar masyarakat aware dengan bulan suci Ramadan ini. Itu saja intinya. Nah, selebihnya kita yang belajar, kita bisa membuka buku-buku fikih misalkan. Menurut mazhab Maliki misalkan, kebanyakan tidur di bulan suci Ramadan dihukumi makruh. Nah, sebagainya. Artinya dari hadis kita lihat dalam pembahasan ulama dalam ilmu fikih dan dilihat dari sisi-sisi yang lainnya. Saya kira itu Habib yang ingin saya sampaikan. Mengapa hadis seperti itu tetap beredar di masyarakat kita. Nah. Mungkin ada satu lagi Ustaz, pertanyaan. Mungkin ini banyak masyarakat yang nggak tahu Ustaz. Kalau seandainya Ustaz seseorang mimpi basah atau melakukan hubungan antara suami dan istri, lalu dia membiarkan dalam keadaan tidak mandi lah, lebih tepatnya tidak mandi sampai subuh, sampai fajar lewat, itu batal nggak puasanya atau tidak? Itu bukan termasuk yang membatalkan puasa. Baik, itu misalkan seorang suami istri ya melakukan ibadah di malam itu menjelang fajar, lalu ketiduran. Nah, tiduran sampai subuh, katakanlah agak lewat dikit, baru bangun. Nah, ya. Lalu dia mandi, misalkan. Nah, itu saja tidak membatalkan puasanya. Tidak membatalkan puasa karena keterlambatan ia mandi itu hanya menghalanginya untuk tidak bisa mengerjakan sholat subuh. Nah, adapun kaitannya dengan bulan suci Ramadan, itu insya Allah tidak membatalkan puasa. Nah, di buku fikih juga kita lihat, kalaupun ini jarang ditanya oleh masyarakat kita, jika ada laki-laki yang khilaf terhadap istrinya di siang hari bulan suci Ramadan, ya, khilaf ini yang dihukum berpuasa syahraini mutataliyain itu suaminya, istrinya tidak. Karena yang pelakunya itu suaminya, adapun istrinya tidak dihukumi, ya. Nah, ini berkaitan tadi banyak kita lihat di buku fikih. Kembali ke pertanyaan Habib, itu insya Allah tidak membatalkan puasa yang tadi disebutkan oleh Habib dalam pertanyaan. Sekali itu ya. Iya. Mungkin yang terakhir masih ada, bisa moderator? Bisa, tafadhol. Mungkin yang terakhir ini kan pemerintah memperbolehkan mudik di tahun ini dengan syarat bagi siapa yang melakukan booster atau vaksin ketiga. Nah, berhubungan dengan vaksinasi nih, Ustaz, apakah vaksinasi itu termasuk yang membatalkan puasa, Ustaz? Karena ini penting di masyarakat, Ustaz. Dan penting, sangat penting ini, Ustaz. Karena ada beberapa masyarakat yang ingin mudik, tapi dia belum melakukan vaksinasi yang ketiga atau booster. Sedangkan rata-rata jadwalnya mungkin bertepatan siang. Dengan berbuka puasa. Mungkin minta jawabannya nih yang terakhir, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Betul, baik. Silakan kawan-kawan yang mau mudik, kayak saya nih orang Palembang, mudik Palembang. Ya. Kalau ada himbauan dari pemerintah untuk vaksin booster sebagai syarat mudik, tafadhol. Vaksin, insya Allah tidak membatalkan puasa, karena dia bukan litakwiyah, bukan vaksin itu bukan nyuntik untuk biar orang awet kuat berpuasa, ya tidak. Ya, itu insya Allah vaksinasi itu halal dan sekali lagi tidak membatalkan puasa, dan kawan-kawan yang mau vaksin tidak usah ragu-ragu. Tapi tentu saja ikuti arahan dokter yang mau menyuntik itu.
kalau misalkan dikatakan Bapak belum layak untuk divaksin karena mukanya kelihatan sendu ya, dikhawatirkan kalau disuntik malah berbahaya, jangan. Sendu itu artinya senang duit, Mbak Amelia. Intinya itu ya, tidak membatalkan puasa insya Allah, karena tadi saya lihat di buku-buku fikih, bukan litaghazi, bukan memberikan nutrisi dia atau memberikan suntik agar kuat berpuasa, sehingga tidak, insya Allah tidak membatalkan puasa. Mudah-mudahan kawan-kawan yang luar Jakarta bisa mudik dengan aman sampai kepada keluarganya dan kembali ke Jakarta dengan kondisi sehat walafiat. Oke, terima kasih Ustadz dan moderator atas kesempatannya. Ahlan wa sahlan, terima kasih kembali. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz Mustaqim sudah menjawab tadi ada 3 pertanyaan ya. Dan terakhir itu tadi pertanyaannya memang sebenarnya banyak ditanyakan juga Ustadz itu tentang vaksin itu, karena kan khawatir dia menyuntikkan sesuatu atau memasukkan sesuatu ke dalam tubuh Ustadz. Iya. Sama seperti kalau swab juga Ustadz, gimana Ustadz? Kalau swab juga maksudnya dia membatalkan puasa atau enggak? Kan dia memasukkan sesuatu ke dalam tubuh kita juga. Gitu. Iya, jadi di dalam swab itu sendiri kan tidak ada bahan yang ibaratnya lagi-lagi jawabannya litaghazi ya, yang ibaratnya memang nutrisi yang ibaratnya untuk menguatkan kita. Dia hanya sekedar itu kan apa? Diputar-putar di sini. Insya Allah itu tidak membatalkan puasa. Nah, syaratnya lagi ya, selain vaksin juga di bandara ditusuk lagi ya hidungnya. Nggak tahu deh sekarang, tapi sih kayaknya udah enggak sih. Cuma mungkin maksudnya khawatir ya. ada yang membutuhkan untuk swab, cuma orang ragu karena lagi puasa, boleh nggak sih swab itu gitu, Ustaz? Ada yang bertanya seperti itu juga. Ya, insya Allah itu tidak la yadur shaum, insya Allah. Tidak membatalkan puasa ya. Jadi sebelum isi materi, saya kembali buka-buka buku fikih yang membatalkan, baik itu disepakati oleh Imam Syafi'i atau imam-imam yang lain ya. Terutama tadi suntik itu, insya Allah tidak. Alhamdulillah. Baik, mungkin dari teman-teman di sini kita pause dulu pertanyaannya karena ada yang nanya juga Ustadz di chat. Kita coba tanyakan ke Ustadz Mustaqim juga supaya adil ya Ustadz. Jadi mungkin mereka ya seperti kelas minggu lalu. Jadi mereka mungkin tidak sempat hadir di kelas ini, tapi mereka sudah menitipkan pertanyaannya untuk dijawab. Kayak mahasiswa saya nitip absen tanda tangan. Oh iya, tipsen ya. Tipsen kalau di kampus ya. Nah ini juga nggak sempat hadir di kelasnya, tapi ada pertanyaannya. Jadi nggak ada orangnya, tapi ada pertanyaannya. Oke. Jadi ada nih pertanyaan pertama. Sebenarnya doa buka puasa yang benar itu yang mana sih? Karena ada beberapa yang bilang yang Allahumma lakasumtu, ada yang dhahabadhu mau itu. Jadi yang benar tuh yang mana? Apakah ada yang benar dan ada yang salah, atau ada yang benar dan lebih benar gitu? Gimana Ustaz? Tafadhol penjelasannya. Ya, semuanya benar, dan lihat saja makna dari doa itu luar biasa semua. Kita mulai dari yang diajarkan oleh guru-guru kita dulu ya, kakek nenek kita dulu yang mengajarkan Allahumma lakasumtu. Ya Allah, puasaku ini untukmu. Cakep kan mananya. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Dengan rezekimu saya berbuka puasa. Itu mana-mana yang luar biasa. Kemudian doa yang dihafalkan juga, zahabal dhama'u wa btallati uruqu wa sabatul ajru insyaallah. Itu semua doa yang dibacakan benar semua. Kita tidak boleh mengatakan ini salah, ini tidak tepat. Apalagi sampai kita mengatakan ini bid'ah. Masa saya mengatakan berdoa Allahumma lakasumtu masuk neraka, kan enggak? Juga kurang bijak kita. Berdoa kok.
Dan kita disunahkan setelah membaca doa yang itu populer, Allahumma laka sumtu atau dhahabal zama'u, itu kita disunahkan untuk berdoa sebanyak-banyaknya untuk keperluan dunia kita dan akhirat kita. Ya Allah, berikan saya jodoh yang rajul soleh, misalkan soleha dan sebagainya. Allah Karim dan Rahim, kita minta sebanyak-banyaknya. Kira itu jawaban yang bisa saya berikan. Oke, berarti jadi intinya tidak ada doa yang salah ya, Ustaz. Semua doa itu baik ya. Selama ya. Oke. Masa saya bilang Allahumma laka sumtu masuk neraka kan? Ya, betul. Repot agama kita Mbak Amalia kalau begitu. Iya betul. Jadi Islam itu sebenarnya mudah ya Ustaz, tidak ada. Ya, wabika amantu wa ala rizqika aftartu. Ya Allah, dengan rezekimu saya bisa iftar. Masa ngomong begitu masuk neraka, masuk neraka kan repot. Oke. Kemudian berarti sudah terjawab insya Allah pertanyaan tentang doa ya. Kemudian ada juga nih, ini mungkin kebanyakan perempuan ya bermasalah dengan hal ini. Ada pertanyaan Ustadz, kalau lagi haid, lagi menstruasi itu masih boleh lanjut tilawah Quran nggak sih? Baik, silakan ya, tapi jangan memegang mushaf. Seorang hafizon misalkan, Mbak Amelia misalkan hafizon nih hafal 30 juz ya. Dikhawatirkan kalau dia tidak tilawah hafalannya hilang. Dan itu pasti kalau 30 juz itu banyak. Kalau kita nggak murojaah hilang. Hafalan Al-Quran itu bukan seperti kita menghafal lagu. Saya menghafal lagu tahun 96, 97 Stinky sampai sekarang saya hafal. Karena itu lagu, tapi Al-Quran berbeda. Nah, yang dikhawatirkan hafalannya lupa, silakan tilawah mbak-mbak sekalian, adik-adik putri sekalian, para umat sekalian, silakan tilawah, tapi jangan memegang mushaf. Gunakan saja hafalan yang ada dan niatkan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berzikir dalam kondisi apapun, selagi itu dipersilakan, soal tidak masalah. Ya. Itu Mbak Amelia. Oke. Syukuran Ustadz untuk jawabannya, dan ini mungkin nanti lanjut ke teman-teman lagi ya. Ini ada satu lagi dulu. Ketika berkumur-kumur saat wudu, itu membatalkan puasa atau tidak? Ada Ustadz? Iya, insya Allah tidak, karena kumur-kumur push langsung dibuang. Jangan dimain-main, nanti khawatir masuk. Sama halnya pertanyaannya nanti gosok gigi misalnya. Oh iya, sama tuh Ustaz. Banyak juga yang tanya. Gosok gigi itu, gosok giginya tidak membatalkan. Tidak ada dalam fikih min mubtilatis shaum, gosok gigi nggak ada. Hanya kenapa para ulama banyak memakruhkan, khawatir nanti masuk, dan itu bisa membatalkan. Nah, adapun kumur-kumur ya bolehlah menjelang wudhu misalkan kumur langsung dibuang, jangan terlalu lama dimain di mulut, khawatir ketelan dan itu bisa membatalkan puasa. Iya. Oke, baik. Berarti insya Allah nggak masalah ya Ustadz. Mungkin yang bermasalah itu kalau kumur-kumurnya 3 kali, yang dikeluarin cuma 1 Ustadz. Nah, itu yang dikeluarin dia. cuma 2 kali. Itu yang bermasalah ya Ustadz ya. Nah, satunya ini kemana ini? Gitu. Nah, iya. Dia nggak jadi masalah kalau dia lupa. Oh iya. Ya, lupa. Nggak masalah lupa ya. Iya. Ya, kita berhusnuzon mungkin lupa, ada yang lupa ya Ustadz ya. Kumur-kumur terus nggak sengaja berarti ya, tertelan gitu. Dia lupa, dia kira itu ini air mineral, bukan air keran ya. Oke ya, insya Allah berarti aman ya saat selama dibuang kembali airnya nggak ditelan, itu aman ya. Dijaga, hati-hati. Mungkin baik, terima kasih Ustadz untuk jawaban-jawabannya. Mungkin kembali lagi ke teman-teman yang ada di kelas, masih ada yang ingin ditanyakan atau sudah cukup? Kalau sudah cukup, ada satu pertanyaan lagi dari teman-teman di chat ini. Kalau aku ada nih, aku. Boleh, siapa? Aku.
Oke, aku. Silakan aku. Aku enggak tuh. Silakan. Assalamualaikum Aku. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, ini saya nggak bisa on kamera ya Ustaz. Oke. Jadi saya punya pertanyaan gini Ustaz. Untuk wanita hamil Ustaz di bulan puasa. Nah, masalahnya itu sekiranya dia khawatir dengan kandungannya yang masih muda Ustaz. Iya, siap. Jadi akhirnya nggak puasa. Mm-mm. Karena punya riwayat keguguran, jadi takut keguguran lagi. Siap. Sama bidan juga emang nggak dibolehin puasa. Siap. Itu gimana, Ustaz? Apa harus bayar fidyah atau apa, Ustaz? Ya, baik sekali. Nah, bagus ya pertanyaannya. Saya senang tadi setelah konsultasi kepada dokter bidan, cakep. Karena agama kita ini, ingat firman Allah, fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Bagus. Jadi bertanya ke dokter, kira-kira membahayakan, jangan berpuasa. Nah, solusinya bagaimana? Tentu saja membayar fidyah, ya, membayar fidyah, memberi kepada orang-orang fakir miskin, yang bisa mengenyangkan bagi dia. Nah, itu ada kebijakan berarti dalam agama kita bagi ibu-ibu yang tadi hamil, ya. Solusinya begitu, Mas. Silakan tidak berpuasa. Sama harus qadha juga nggak? Karena dia sudah menyangkut dua orang, ya. Tadi saya pahami dari soalnya, bisa berbahaya buat ibunya, kemudian bahaya buat janinnya, maka dia fidyah saja. Oh, fidyah. Karena dua, ya. Kecuali kalau dia misalkan takut itu dorornya ke anaknya saja misalkan, itu fidyah dan qadha. Tapi yang saya pahami tadi dari soalnya, Mas tadi, dua orang yang dikhawatirkan di situ. Si ibu yang kalau berpuasa ada doror, juga tadi sempat keguguran ya, Mas ya, cerita tadi. Iya, ada riwayat. Dia fidyah saja cukup tanpa qadha. Begitu. Nah, Mas. untuk fidyahnya Ustaz, ukurannya tadi gimana? Memberi orang dalam sehari itu yang mengenyangkan. Kalau keukuran kita itu berapa gram beras, ya, berapa 2,5 kilo ya, sehari beras kalau nggak salah itu, insya Allah. Per harinya Ustaz ya? Per hari, ya. Pokoknya kalau dalam hadis itu kan, kalau di zaman Nabi kan tidak beras, ya. Iya. Ya, tamar, so'an min tamar, ya, itu keranjang kurma. Nah, kalau di kita makanan pokok kita apa? Berarti beras. Nah, di daerah yang makanan pokoknya bukan beras, jadi bukan beras. Jadi itu Allah sebagai solusi fidyah, ya. Tanpa qadha, insyaallah. Itu cukup. Nah, Ustaz. Ya. Syukran Ustaz. Afwan. Oke, terima kasih Ustadz Mustaqim dan Kak NU ya yang sudah bertanya. Semoga terjawab, puas dengan jawabannya. Ini ada yang baru join nih. Nah, Kak Arif ya. Mungkin mau langsung bertanya, boleh. Ini udah masuk ke sesi tanya jawab. Kak, kita langsung mungkin mau tanya, silakan. Iya, waduh, maaf nih Kak, aku baru join nih. Oke. Liburan tadi sebenarnya udah pengen ikut dari tadi. Nanti buat ya mungkin teman-teman yang ketinggalan tadi nggak ikut dari awal ya, mungkin bisa lihat nanti di YouTube. Insya Allah ini nanti record kelasnya akan di-upload ke YouTube-nya Ustadz Datang, insya Allah. Oke, makasih ya Kak ya. Oke. Kak, aku mau nanya dikit dong soal puasa ini. Ya, silakan. Kan kemarin aku dari kantor ini ya disuruh vaksin. Kebetulan lagi puasa,
Kan katanya nggak boleh tuh memasukkan sesuatu ke dalam tubuh. Apalagi sebelum vaksin booster tuh, aku disuruh antigen dulu. Kalau antigen kan colok tuh ke hidung ya, ke hidung. Masukkan sesuatu ke dalam tubuh. Nah itu antaranya boleh apa enggak ya kayak atau makruh gitu. Oke, Nah ini Fatul, mungkin bisa tadi sebenarnya ini sudah ditanya tadi Kak, tapi nggak apa-apa. Maksudnya ya, ini ada pertanyaan selanjutnya nih Ustadz. Makruh mungkin masuk ke kategori makruh kah atau gimana karena memasukkan sesuatu ya tadi ke dalam tubuh. Ya, baik. Jadi insya Allah kalau ada himbauan vaksin dari kantor, dari perusahaan, tempat kerja, atau keperluan biar bisa mudik, ya, Mas Arif, kelihatannya ya. mau mudik nih, kelihatannya. Di wajahnya sudah ada apa namanya aura kerinduan kampung halaman. Ya, silakan Mas Arif, nggak ada larangan. Insya Allah Ada larangan ya, vaksin Ustaz, ya. itu tidak membatalkan puasa, walaupun secara zahirnya memang ada memasukkan sesuatu ke dalam tubuh, tapi karena dia bukan litakwiyah, litaghziyah, bukan untuk menguatkan, bukan untuk memberikan gizi kepada badan kita, itu maka vaksin insya Allah tidak membatalkan puasa. Tapi sekali lagi kita tetap dengarkan anjuran dan apa namanya penilaian dokter. Kalau misalkan Bapak kondisinya kurang sehat nih, jangan vaksin sekarang, ya sudah kita ikutin saja. Namun secara hukum vaksin itu sendiri insya Allah tidak membatalkan puasa. Adapun swab ya ditusuk hidungnya, ini saya lihat juga tidak membatalkan puasa. Karena apa? Karena hanya dicolok begini itu sendiri tidak ada apa namanya unsur yang apa namanya tagzi lagi, apa namanya di tagziyah, di taqwiyah untuk badan kita di apa namanya di kecil ya, saya lihat itu saya berapa kali juga itu. Sehingga itu lakukan kawan-kawan, tidak perlu ragu, insya Allah tidak membatalkan puasa. Mudah-mudahan mudik kita dibebaskan dari swab tadi. Baik, itu Mas Arif, terima kasih pertanyaannya. Alhamdulillah. Oke, Jadi terima kasih aman, banget aman. jawabannya. Insya Allah nggak apa-apa ya Ustadz, berarti Ya, intinya ya, kalaupun kita vaksin ataupun swab pada saat kondisi berpuasa ya. Ya. Oke, lanjut, mungkin ada yang ingin bertanya lagi? Ya Kak, ngomongin soal mudik nih, aku keinget ada pertanyaan lagi. Oke. Boleh ya kayak aku nanya-nanya? Silakan dong, silakan. Kebetulan kan ntar lagi mudik kan, kalau aku tuh dari dulu emang suka kayak ada mabok gitu, tapi mabok perjalanan. Mabok, oke. Kalau misalkan lagi puasa nih, Ustaz, Ya. lagi puasa aku naik mobil, terus dari dulu kan suka mabuk tuh atau muntah, itu kira-kira membatalkan puasa atau enggak ya Ustaz ya? Muntah perjalanan gitu, mabuk perjalanan. Cakep. Ya, kembali ke hukumnya, wa antasumu khairul lakum. Kalaupun Mas Arif mudik, kalau berpuasa itu lebih baik daripada tidak puasa. Nah, walaupun kemudian syariat juga memberikan keringanan, musafir di bulan suci Ramadan boleh untuk tidak puasa, boleh berbuka puasa. Nah, kalau misalkan Mas Arif bilang dan melihat, oh nggak perlu saya berbuka puasa, insya Allah saya kuat, itu bagus. Walaupun di dalam perjalanan misalkan mabok. Mabok kalau tidak sengaja, itu juga tidak membatalkan. Yang membatalkan itu kalau apa namanya disengaja, dicolok-colok biar mabok, itu yang membatalkan. Kalau nggak sengaja, kamal mani, lanjutkan puasanya. Sekali lagi dilihat Mas Arif, membahayakan nggak badannya, misalkan kalau saya puasa ini bakal ada doror, ada mudarat dan sebagainya, itu dilihat juga ke diri Mas Arif sendiri. Tapi selagi sehat dan ya pusing-pusing lah, mabok dikit dan tidak disengaja, bukan karena keinginan sendiri,
insyaallah tidak membatalkan puasa. Wallahu taala a'lam. Selamat mudik Mas Arif ya. Iya, Ustaz. Alhamdulillah. Berarti sebenarnya lagi-lagi Islam itu memudahkan ya Ustaz. Tidak ada yang menyulitkan umat Nabi Muhammad, insya Allah semuanya dimudahkan. Bahkan sampai hal yang tadi ya yang ditanyakan Kak Arif mungkin soal nggak sengaja ya, berarti kan konteksnya nggak sengaja ya berarti Ustaz ya. Dia mabok, tidak di planning untuk mabok, kemudian akhirnya mabok, tidak sengaja muntah. Gitu. Berarti itu tidak masalah. Jadi insya Allah mudiknya tenang ya Kak Arif. Oke. Makasih ya. Iya, terima kasih juga Ustadz Mustaqim atas jawabannya. Tapi ini sepertinya waktunya sudah habis, Ustadz. Habis ya. Sudah jam 5 ya. Kita tadi startnya dari jam 4. Masih ada pertanyaan sebenarnya, cuma karena waktunya juga sudah habis, kita lanjutkan lagi insya Allah di Sabtu depan di jam yang sama, di jam 4. Terus buat teman-teman tadi mungkin yang nggak bisa ikut dari awal, bisa lihat rekaman kelasnya. Insya Allah ini nanti akan diupload di YouTube-nya Ustadz Datang. Nanti dicek aja, dari kelas yang kemarin juga udah ada di YouTube-nya. Jadi mungkin pertanyaannya untuk hari ini, alhamdulillah cukup banyak ya Ustadz, lebih banyak pertanyaannya dan jawabannya juga dari yang kelas kemarin. Insya Allah kedepannya lebih lebih banyak lagi juga pesertanya yang ikut, mungkin yang bisa hadir, kemudian pertanyaannya juga yang bisa menjawab lah pertanyaan masyarakat Indonesia nih Ustadz, kebanyakan masih bingung-bingung soal boleh atau enggak, terus makruh atau enggak gitu ya. Insya Allah terjawab semua di kelas fikih Ramadan bersama Ustadz Datang ini. Mungkin itu dulu untuk hari ini. Mungkin semuanya boleh on cam. Kita kemarin belum ada foto, Ustadz. Lupa saya, afwan. Oh, iya. Kita foto dulu mungkin untuk dokumentasi, kenang-kenangan juga. Teman-teman boleh on cam. Terus nanti aku screenshot ya. Silakan. Allah pekan depan kita temanya iktikaf kali bagus ya. Boleh, Ustadz. Udah mulai masuk ke akhir ya. Iya. Tema kita iktikaf aja. Tapi pertanyaan yang lain boleh silakan. Boleh. Iya. Oke, terima kasih ya teman-teman yang sudah on cam. Kita foto dulu. 1, 2, 3. Oke, syukran teman-teman semuanya. Syukran juga Ustadz Mustaqim nih sudah menyempatkan waktunya hari ini di sore hari. Teman-teman juga setelah ini silakan yang mau menyiapkan mungkin untuk berbuka puasa ya, yang mau cari makanan untuk berbuka puasa silakan. Sampai berjumpa lagi di Sabtu depan di jam yang sama, jam 16.00 insya Allah sampai jam 17.00. Sekian dari saya, Armelia sebagai moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz.